Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aidil Hidayat, NIM 152000247 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 3H. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pengantar ilmu hukum dari dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Pertanyaan pertama, apa alasan dan motivasi saudara untuk memilih Prodi Ilmu Pemerintahan sebagai instansi pendidikan lanjut dalam perguruan tinggi? Karena saya ingin menjadikan ilmu pemerintahan sebagai dasar awal untuk mencapai cita-cita saya kelak, yaitu cita-cita saya menjadi orang yang berpengaruh dalam struktural pemerintahan, agar saya mampu menilai apa yang terlebih dahulu harus saya laksanakan ketika insya Allah jika saya diberikan kesempatan untuk memenuhi cita-cita saya. Dan juga saya akan melihat dari bagaimana pandangan mahasiswa sebagai agent of change atau cerminan masyarakat dalam mengantarkan pendapat masyarakat ke tempat yang lebih tinggi. Dan juga saya akan memperbaiki struktur pemerintahan yang pada masa kali ini dinilai cukup kurang berpengaruh dan kurang efektif karena masih banyaknya kasus-kasus seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, yaitu coba sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara apa itu ilmu hukum dan apa pentingnya hukum bagi kehidupan sehari-hari, serta berikan contoh hukum yang berlaku pada kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat saya, hukum adalah seperangkat aturan yang mengkaji suatu hal dalam kehidupan, yang berisi larangan dan perintah yang mengikat dan bersifat memaksa. Contohnya, pada kehidupan saya sehari-hari dalam daerah saya, yaitu dilarang membuang sampah sembarangan, dan jika melanggar akan membayar denda sesuai peraturan daerah yang ditetapkan oleh Kota Jambi, yaitu Perda Kota Jambi nomor 8 tahun 2003. Bagi mereka yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda sebesar 20 juta. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hukum tidak hanya peraturan yang terbuat secara tertulis dan sah, bahkan hukum yang dilaksanakan masyarakat seperti biasa itu juga ada. Seperti etika sopan santun merupakan hukum terhadap orang tua. Kita menganggap orang tua yang lebih tua dari kita adalah orang yang lebih berpengaruh, jadi kita harus sopan terhadap mereka, dan juga yang lainnya. Dari daerah saya terendah, yaitu ketua RT. Dari ketua RT saya juga memberikan peraturan berupa tamu wajib lapor minimal 1 kali 24 jam, dan bagi mereka yang masuk ke arah perkampungan di atas jam 12 malam, maka mereka wajib lapor. Jika mereka tidak melapor dan mereka melanggar peraturan yang dibuat oleh RT tersebut, maka mereka dilarang masuk atau dilarang bertamu. Baiklah, pertanyaan terakhir, sebutkan dan jelaskan ilmu yang berpengaruh dalam ilmu hukum. Menurut pendapat saya, ilmu yang berpengaruh dalam ilmu hukum itu cukup banyak. Yang pertama ada ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi berkenaan tentang kehidupan sosial masyarakat yang akan melaksanakan hukum. Berarti ilmu sosiologi di sini berperan dalam mengatur etika masyarakat dalam berkehidupan sosial antar bertetangga maupun dengan yang lain. Dan juga dalam ilmu sosiologi dapat mengangkat berupa permasalahan sosial atau disebut dengan kesenjangan sosial yang sangat banyak kita temui pada masa sekarang. Kesenjangan sosial harus memerlukan hukum dalam melerai atau memecahkan kasus kesenjangan sosial tersebut. Contohnya seperti kriminalitas, yaitu jambret, maling, copet, dan lain-lainnya. Itu hukum sangat berperan penting dalam melakukan tindak pidana hukum terhadap bagi mereka pelaku kriminalitas tersebut. Yang kedua yaitu ilmu antropologi. Ilmu antropologi mempelajari tentang pluralisme kebudayaan masyarakat. Berarti di sini antropologi berperan dalam mengatur kebudayaan masyarakat. Dalam saya membaca beberapa artikel, saya ada melihat bahwa hukum adat itu berada satu garis di bawah hukum positif. Berarti hukum positif atau hukum nasional yang dibuat tetap terpengaruh oleh hukum dari adat, karena berdasarkan adat mampu menghasilkan hukum positif.
Selanjutnya yaitu ilmu psikologi. Ilmu psikologi sebagai ilmu yang menilai secara psikis apakah hukum tersebut mampu diterima oleh akal sehat seorang manusia atau tidak. Karena pada jika seseorang akan menjatuhkan hukuman kepada orang lain, mereka harus menilai psikis mereka tersebut. Apakah mereka sanggup atau mampu secara psikis, dalam artian apakah mereka waras atau tidak ketika mereka mendapatkan hukum. Dan juga dalam beberapa artikel yang saya baca, bagi mereka yang terkena gangguan jiwa, itu bisa dibebaskan dari hukum dengan syarat mereka memang benar-benar terkena gangguan jiwa dan bukan dibuat-buat atau dibuat dikarang sendiri. Dikarang sendiri maksud saya di Indonesia sekarang saya menilai hukum sudah sangat rendah dalam memberikan hukuman ke orang lain. Berarti ada seseorang yang kembali melakukan tindak pidana hukum atau tindak pidana kriminalitas dengan sengaja, tetapi ketika ia akan dihukum, ia mengaku seakan-akan orang gila agar dia terbebas dari hukum. Jadi, jika lemahnya hukum dan tidak mampu menilai psikis orang tanpa melihat ilmu psikologi, maka hakim akan sangat mudah untuk membebaskan mereka yang mengaku gila saat akan dikenai hukuman. Dan mereka akan terbebas atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Yang terakhir adalah ilmu sejarah. Menurut saya, ilmu sejarah adalah ilmu yang sangat penting dalam mengkaji suatu ilmu hukum, karena hukum dapat dibuat dari sejarah. Sebagaimana kita ketahui, hukum telah terlaksana dari masa penjajahan Belanda. Yaitu pada masa itu Indonesia sangat bergantung terhadap hukum dari Belanda. Kemudian lanjut kepada masa penjajahan Jepang pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu terbentuknya organisasi-organisasi seperti BPUPKI dan PPKI yang merancang susunan negara Indonesia dalam memerdekakan negara Indonesia. Kemudian terpilihnya presiden merupakan salah satu proses hukum, karena hukum tidak hanya bagi mereka yang melanggar, tapi merupakan sebuah perintah. Kemudian berlanjut terhadap contohnya kasus pada tahun 1998, di mana itu kesenjangan sosial yang berpengaruh terhadap ilmu sosiologi sangatlah marak atau sangatlah ramai, dan angka kesenjangan sosial pada masa itu sangat tinggi. Dan juga pada masa itu saya pernah membaca beberapa artikel dikenal dengan tim Mawar, yaitu mereka yang menangkap bagi siapa saja yang berani mengkritik tentang negara yang seharusnya bertentangan dengan hukum undang-undang yang dibuat pada setahun sesudahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 Ayat 3 tentang HAM, yaitu kebebasan manusia untuk mengeluarkan pendapat sesuai hati nurani mereka, baik secara lisan maupun secara tulisan, dengan melalui media cetak atau elektronik dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama. Jadi, menurut saya peran ilmu sejarah dalam mengkaji ilmu hukum adalah kita harus melihat ke belakang terlebih dahulu atau melihat sejarah agar tidak terjadi kesenjangan-kesenjangan dalam pembuatan hukum dan pembuatan peraturan, dan agar dapat diterima oleh masyarakat lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Alif Aidil Hidayat undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.